Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam yang ke-26. Min alamatin nujahi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan. Karena Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir, dan Allah yang meliputi semua waktu. Maka salik atau seorang yang beriman harus memulai perjuangannya dengan berserah diri kepada keputusan dan penerimaannya. Penghambaan yang rendah hati dan kesadaran yang terus-menerus terhadap karunia Allah akan menghasilkan kemajuan yang mantap dari awal hingga akhir perjuangan. Jadi kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dimaksud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tetap berikhtiar dengan maksimal, beribadah dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, belajar dengan maksimal. Namun dari awal niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena kita sebagai orang mukmin yakin bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya untuk kita jalani supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan. Dari awal kita sudah berserah diri. Jadi yang namanya berserah diri itu kita pasrah seluruhnya. Dari mulai niatnya, dari mulai proses melakukannya, semuanya selalu Allah Subhanahu wa taala disertakan. Selalu kita ridho, selalu kita sabar, ya. Selalu kita merasakan bahwa ini adalah perintah Allah. Ini adalah karunia Allah. Ini adalah kasih sayang Allah, sehingga kita mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dengan kesadaran penuh bahwa kita selalu pasrahkan diri kita ini hanya milik Allah. Diri kita ini diciptakan oleh Allah dan kembali lagi akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan tuh prosesnya, menyadari penuh bahwa kepasrahan diri kita itu betul-betul pasrah, diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita tahu bahwa yang memberikan petunjuk, membantu memutuskan untuk memutuskan segala sesuatu yang akan kita putuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berdoa kepadanya. Sehingga kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya, bukan kehendak diri kita. Kita hanya ditugaskan untuk melaksanakan niat yang benar, proses yang maksimal, yang benar,
tidak melanggar syariat, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, berserah diri itu disebut tawakal. Dalam kalimat bahasa Arab itu tawakal. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena mau berserah diri kepada siapa lagi? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Manusia ini wawasannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Gerak-geriknya juga terbatas, tenaganya juga terbatas. Oleh karenanya, senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal sampai akhir. Jadi tawakal itu tidak hanya di akhir, tetapi dari awal sampai akhir kita sudah bertawakal. Kita sudah berserah diri kepada Allah. Karena dari awal kita niat sudah kita pasrahkan diri kita hanya untuk Allah. Lalu kita melakukan prosesnya juga hanya untuk Allah. Di akhir kita menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan ibadah kita, menyelesaikan belajar kita, juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang sudah kita lakukan ini, amal soleh kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Satu, ingin diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh yang kita lakukan itu mengandung nilai ibadah dan manfaatnya luas. Sehingga bisa melipat gandakan kebaikan dan melipat gandakan pahala tentunya. Maka inilah yang disebut berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Dari mulai kita mau melaksanakan sholat, itu sudah kita berserahkan diri kepada Allah. Bahwa ya Allah, saya ini sebagai makhluk, sebagai hamba-Mu yang diberikan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Aku niatkan sholat ini hanya untuk-Mu. Aku serahkan segala jiwa dan ragaku hanya kepadamu. Makanya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu berserah diri kepada Allah. Sungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bersuci pun kita sudah berserah, merasakan penyerahan diri kita kepada Allah. Pada saat kita sholat sunnah pun demikian. Pada saat sholat wajib pertama kali takbiratul ihram sampai salam, kita semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kepasrahan ini dengan ketulusan hati, ya, dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan sepenuhnya buat kita. Kita sebagai hamba menyembahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalukan syariat Islam, yaitu sholat diantaranya. Sudah kita prosesnya, kita serahkan kepada Allah sampai salam dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Dan tentunya berharap juga dengan doa, dengan zikir, supaya amal-amal yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah mana berserah diri, mana bertawakal. Apapun hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik buat kita. Ada hikmah di balik itu semuanya. Belum tentu apa yang kita senangi adalah baik buat kita. Belum tentu apa yang kita tidak senangi juga buruk buat kita.
Semuanya itu adalah Allah yang mentakdirkan. Kita hanya dituntut berikhtiar secara maksimal, berniat yang benar, ikhtiar maksimal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berprasangka diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha baik, bahwa Allah memberikan sesuatu, memutuskan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, itu adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu kita harus jaga Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jazakullahumma khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.